Aku jelasin kenapa aku sama papi kamu, karena aku memang tidak ada kepuasan batin yang dikasih oleh kamu. Dulu kalau ada kata-kata yang nyerempet-nyerempet ke 18 plus, ini semata hanya untuk pelajaran. Kita ambil hikmahnya, kita jadikan ini antisipasi supaya tidak terjadi terhadap kehidupan para penonton setia Diare. Jangan diikuti ya guys, ini hanya untuk menjadi pelajaran. Disclaimer dulu, jangan ini apa sih, konten apa sih, gak jelas. Tergantung persepsi kamu, pikiran kamu. Kalau pikiran kamu itu positif, pasti akan mengambilnya juga positif. Gitu. Sebelumnya aku mau nanya dulu. Halo Kare. Kamu apa kabar Siska? Baik. Ya Kare gimana kabar? Baik. Baik. Okay. Itu mertua kamu gimana? Jadinya apa kabar? Mertua aku masih lanjut sama mertua aku. Terus suami kamu? Suami aku sama sih. Bukan, kita masih belum baik Kare. Masih bukan agak lagi, sebenarnya udah renggang sebenarnya. Jadi kan terakhir kamu cerita dia tahu kan akhirnya. Dia tahu. Karena renggang kan makanya aku sama papi kan, mutusin buat sama papi aku, papi mertua aku. Nah, di situ kan udah renggang. Makin kesini juga makin renggang. Jadi kayak makin dia bodo amat ke aku gitu loh. Walaupun kamu udah ketahuan, kamu nggak berusaha menjelaskan. Aku nggak berusaha menjelaskan di awal waktu itu ya. Aku menjelaskan ke dia bahwa aku kayak gini tuh karena sikap dia, nggak beri nafkah batin, nafkah secara materi juga kurang ya kan. Ada perbaikan dari suami? Di ekonomi sedikit ya, naiknya sedikit. Tapi dari segi ranjang tidak ada? Malah makin nggak bikin aku puas di ranjang gitu. Jadi makanya aku lebih pro ke papi gitu. Nah, ya kan ini jadi masih sama si papihnya itu. Kalau kalian penonton setia Diare pasti tahu. Mudah-mudahan di podcast kali ini kita bisa bantu dia untuk stop, untuk sadar gitu. Tapi kita nggak tahu nih ceritanya apa lagi di sini. Kita dengerin dulu ya guys. Jangan menjudge yang apa namanya, yang buruk-buruk, yang kasar-kasar, karena setiap orang punya cerita yang berbeda gitu ya. Disclaimer dulu, nggak ada manusia yang sempurna. Kita dengarkan kisahnya, bukan untuk ditiru, untuk dijadikan pelajaran. Jadi sama papi kamu itu kan kemarin ketahuan, terus akhirnya suami bisa nerima. Itu gimana ceritanya? Iya, akhirnya kan aku memutuskan, sebenarnya awalnya itu dia nggak nerima, karena aku jelasin kenapa aku sama papi kamu, karena aku memang tidak ada kepuasan batin yang dikasih oleh kamu, aku bilang gitu kan. Dan butuh kasih sayang, perhatian. Iya, aku nggak dapat itu, walaupun secara materi dapat, tapi menurut aku materi kurang, batin kurang, sampai akhirnya aku lampiasin ke papi dong. Dan di situ kan ternyata aku pikir sesaat gitu ya, cuman karena aku emosi sama suami aku, terus kayak, nih lo aku bisa lo sebenarnya nyari bahwa kalau kamu misalnya ada main di belakang atau gimana, sampai akhirnya kamu gak ngasih nafkah batin aku di rumah, itu aku bisa lo sebenarnya nyari sendiri. Akhirnya sama papi kamu sendiri pun aku juga bisa buktiin itu kan. Terus sama papi itu cuman pengen ngebuktiin ke dia bahwa aku juga bisa lo dinafkahin orang lain, jangan salah lo. Iya, orang lain itu papi kamu sendiri mertua aku sendiri ya kan. Kaget dong dia, maksudnya. Tapi di situ dia nggak marah, kayak ya udah sok aja gitu. Berarti dia nggak sayang sama kamu dong? Aku nggak tahu nih, dia itu belakangan ini jadi kayak di rumah itu pendiam ya kan. Shock lah mungkin. Apa shock? Aku juga mikir apa shock karena kejadian ini, atau memang dia udah nggak sayang aku, jadi bertanya-tanya terus gitu. Tapi bodoh, aku kayak udah kesel banget gitu loh. Jadi ya udah aku sama papi aku aja. Jadi sampai sekarang tuh masih berlanjut gitu loh, masih berlanjut. Jadi masih satu rumah kalian? Masih satu rumah. Dan yang lebih pasti Kari kagetnya aku mau cerita. Dia itu jadi ngizinin aku buat sama papi itu, jadi dia juga ikutan jadi gitu. Masa sih? Iya. Gimana ceritanya? Kok bisa dia nerima semudah itu? Kayaknya dia ada cemburu dikit, sedikit tapi. Emang awalnya gimana? Nah, awalnya tuh kayak ya udah, kalau kata dia kalau emang kamu nggak puas sama nafkah batin yang aku kasih di ranjang, kamu boleh cari, oh ya udah aku cari yang lain gitu, aku tantang balik. Tapi akhirnya sama mertua dia sendiri, awalnya diem-diem, jadi akhirnya kegap dia, kebongkarlah di situ, jreng. Akhirnya dia kayak yang, oh ternyata sama papi gue sendiri gitu, ada kaget juga. Itu gimana bisa gitu? Nah iya, di situ papiku karena udah yang awal aku ceritain udah tahu ya, di situ mungkin si papi tuh lagi pengen kayaknya sama aku, karena kebetulan aku lagi pakai baju yang lumayan seksi. Lumayan menggoda, jadi mau pakai baju apa? Aku pakai hot pants, pakai dia itu bukan tank top tapi BH yang memang agak segini gitu loh. Kayak BH buat ngencangin kayak gitu segitu. Aku pakai itu, terus aku lagi mau beli mie ayam, tapi mie ayam itu masuk ke gerbang, jadi aku nggak sampai dilihat orang luar gitu. Memang keluarga aku sendiri aja gitu. Terus tapi di meja makan, aku lewat aja gitu, terus dia kayak gitu kan. Apa pi? Aku bilang gitu kan, kayak papi kamu nggak ini ya, nggak sadar ya, maksudnya kan udah ketahuan, toh nggak ada sepatah dua patah kata sama suami kamu. Dia minta maaf. Dia bilang gini, maaf kalau papi itu begini di belakang kamu, karena papi sendiri juga bingung harus ngelampiasin hasrat papi itu kemana, sedangkan kalau mau jajan di luar takutnya jorok. Jadi dia tahu aku kan bersih orangnya, maksudnya sama suami kamu doang. Sama suami aku doang. Suami aku juga dapat tahu perawan gitu kan. Jadi ya udah, dia maunya sama aku, awal mulanya kayak gitu. Tapi permintaan maaf itu ada. Ada, cuman
tetap anehnya suami aku ini cuek loh. Cuek Jangan-jangan bebek. dia punya selingkuhan. Aku sempat mikir kayak gitu, tapi aku belum ada bukti gitu loh, Kak. Oke. Terus Aku lewat, aku beli mie ayam, aku ambil mangkok dulu ke dapur, ngelewatin meja makan itu sama dengan pakaian yang seksi itu. Sebab itu kayak gitu ya. Kenapa Pi? Suami burung. terus suami ada di rumah. Suami di kamar. Terus disil-sil itu kan. Apa Pi? Aku bilang, habis dari mie ayam kesini ya ke meja makan. Kata aku, oke, aku gituin kan. Akhirnya aku udah selesai beli mie ayam, aku ke meja makan, aku tanya kenapa, ada apa. Aku bilang, tapi lagi pengen main yuk katanya. Main apa? Kata aku. Mencongklak. Gitu. Kamu kayak nggak ngerti aja. Kamu kayak nggak ngerti aja, ngerti. Sebenarnya bang, aku lagi capek ya, posisinya tuh kayak malah lagi males, nggak pengen gimana sih. Kan gitu. ada suami di kamar. Iya, ada suami di kamar juga kan, kayak aku bilang, kan papi tahu Hendy di rumah. Aku bilang, kan dia udah tahu papi begini sama kamu. Tapi kan nggak enak ya kalau misalnya disaksiin langsung ada orang, kecuali dia lagi kemana gitu ya, kayak lebih leluasa aja, mau ngejegrang kayak mau apa nungging, boleh lah gitu ya kan. Jadi makan mie ayam tuh di situ. Makan mie ayam, terus aku bilang, papi kan ngajak ya gitu, enak. Siang bolong lagi ya. Dasar tua-tua atau diri. Mang tuh. terus akhirnya aku bilang, tapi aku tuh lagi males, Pi. Siska tuh lagi males, lagi capek banget, aku bilang gitu. Ayolah, papi kan gak pernah ya, gak nurutin kamu. Masa papi lagi kayak gini, lagi horny-horninya, lagi pengen-pengennya, udah di ujung gitu kata dia. Tapi kamu gak mau nurutin gitu. Gimana ya, lagi pula kan kita kalau mau ngelakuin Pi, kan ada Hendy, aku kasih pengertian kayak gitu ke papi. Ya nggak apa-apa, kan Hendy juga udah tahu gitu kan. Apa perlu nih papi kasih tahu ke dia, mumpung dia lagi ada di rumah. Papi samperin ke atas, dari situ aku cuman bodohnya aku tuh kayak bengong aja gitu antara mau dan enggak. Akhirnya kalau papi itu kan tipenya kayak yang nggak perlu nunggu keputusan bilang iya atau tidak gitu. Dia langsung aja gitu ngambil keputusan sendiri. Namanya papinya kan pasti dia lebih menurut dia lebih leluasa kali ya untuk gimana-gimana. Si Hendy juga nggak terlalu banyak berkutik ya kan. Terus Kamar tuh dia nyamperin suami aku. Dia bilang gini, papi lagi pengen papi pinjemnya istri kamu ya gitu katanya. Terus suami aku dengan cueknya tuh kayak yang, oh ya udah pakai aja gitu. Akhirnya dia bilang, tuh kata suami kamu boleh tuh main katanya. Yaudah, ayo aku makan dulu tapi makan, selesai makan ya udah dia kamar duluan. Terus aku nyamperin. Terus Nah pas aku nyamperin itu si Hendy lagi lewat mau kamar mandi nih. Pakai sempak doang kan dia kalau di rumah gitu kadang kan karena emang pakai apa tuh kaos kutang ya. Udah gitu ngelihat kayaknya terus kayak dia buka pintu kayak udah belum, orang lagi enak-enak begini tanyain udah belum, belum kan jangan gitu dong. Jadi dia ngeliatin. Iya ngeliatin, terus udah belum gitu. Aku nggak tahu tumben nanya belum, kenapa kata Papi teh gitu ya. Katanya kayak yang udah belum kata si suami aku, terus kata Papi belum, kenapa mau gabung, emang boleh gitu. Suami aku boleh kata Papi, kata aku hah kata aku tuh gitu. Terus iya gitu kalau boleh mah katanya. Kamu mau ya udah nggak apa-apa ya. Akhirnya di situ aku ngelakuin. Nah itu bagaimana tuh caranya, maksudnya bertiga itu pembagiannya gimana? Pembagiannya Pertama kamu sama mertua kamu udah kan puas kan? Belum dong. Belum. Jadi pertua aku itu lumayan lama ya durasinya. Dia tuh kayak minum obat, nggak tahu obat kuat, nggak tahu apa, cuman dia memang ada bantuan. Terus pas suami kamu gabung, dia nggak melipir, tetap main? Tetap main, akhirnya suami itu. Jadi ya udah. Siapa yang lebih aktif kalau lagi bertiga begitu? Papi. Kok bisa? Kan aku bilang, Papi tuh hyper loh sebenarnya. Papi hyper, aku hyper. Si Hendy ini mungkin cuman karena memang udah lama enggak mungkin ya, jadi kayak mau ikutan aja. Cuman dibilang hyper juga enggak gitu dibilang. Tapi gimana perasaannya dia itu? Masa nyerahin istrinya ke papanya sendiri? Aku sih nggak tahu ya perasaannya gimana, karena yang aku lihat dari dia sendiri tuh kayak gak ada rasa marah yang gimana-gimana, rasa nyesel atau istrinya diambil mertuanya sendiri gitu. Kayak nggak ada marah aja, nggak ada emosinya, datar aja. Kamu gimana? Maksudnya apa namanya? Perasaan kamu, terus di saat itu kayak gairah kamu lebih kemana? Gairah aku lebih ke Papi dong. Dan kamu nggak peduli sama suami kamu? Nggak peduli, karena gimana ya? Capek batin Kak, capek batin. Jadi yang selalu ada Papi. Aku lagi pengen juga yang menuin Papi gitu. Jadi kan aku nggak habis pikir, maksudnya pas si suami kamu gabung, terus perasaan kamu gimana? Kamu gairahnya lebih kemana? Feel aku tuh lebih dapetnya tuh ke Papi ya. Karena pertama Papi masih kuat banget, durasinya lama, berurat, terus kayak yang memuaskan aku. Terus suami kamu nggak memuaskan kamu pada saat itu? Enggak, ya kalau dia kayak nggak ada pemanasan gitu loh. Oh kayak langsung aja. Gitu. Jadi kayak yang kalau Papi kan pasti ada cium bibir dulu, ngegerayangin dulu, pegang-pegang dulu. Ya gitu yang bikin aku merangsang gitu kan, bikin aku lebih maks aku tuh lebih naik lagi ya kan gitu. Terus ya perbedaan keduanya
ekspresinya atau komunikasinya pada saat kalian bertiga itu gimana? Ya kan, kaku nggak? Enggak sih. Yang kaku siapa nih? Ya, yang kaku siapa di antara bertiga itu? Oh, yang kaku pasti jelas suami aku. Oh. Karena emang flat banget Kak, dan aku tuh nggak tahu kenapa, makanya kenapa aku lebih milih papi ya kan. Nah di situ kayak ya udah, aku tuh kalau sama papi tuh mendesahnya tuh lebih gitu. Tapi kalau sama dia tuh kayak ya udah biasa gitu, nggak ada yang mendesah gimana. Jadi suami kamu kayak obat nyamuk dong di situ. Iya, tapi dia pengen juga ikutan, jadi kayak anak bawang ya, Wak. Iya gitu. Terus udah gitu kalian melakukan terus-terusan. Maksudnya udah kayak gitu udah sama-sama tahu kan? Kalian melakukan terus-terusan. Kalau dia lagi pengen mau gabung, kamu sering berdua sama suami kamu doang berhubungan? Untuk yang makin kesini makin jarang ya, makin karena renggang kali ya. Jadi aku seringnya sama papi, pokoknya papi mertua aja. Lebih enak. Jadi kayak udah cuek banget. Karena aku kan juga sukanya yang lebih tua. Terus kenapa kamu gak nikah sama mertua kamu? Dijodohkan waktu itu, jadi jodohkan sama suami aku. Jadinya aku sebenarnya aku punya tipe sendiri, cuman orang tua aku nggak restu gitu. Terus kamu kenapa nggak apa namanya? Nggak nikah sama mertua kamu, maksudnya kamu mengakhiri sama si suami kamu gitu? Karena aku masih nggak pengen tanggung jawab kayak nyiapin dia makanan, nyuciin baju dia. Kamu mau main-main, mau dapat fasilitas aja dari dia, kayak mobil ada, apartemen ada, uang dapat gitu kan. Jadi dapat 2 orang, jatah dari 2 orang gitu. Ya ampun. Iya gitu. Aku mengelus dada dulu. Harusnya kan itu kamu anggap sebagai papa kamu sendiri ya, kamu hormatin gitu. Itu kan orang tua tuh jatuhnya. Jadi kayak lebih kayak manggil yang sayang-sayang, dan kamu tidak mengakhirinya gitu. Mau sampai kapan gitu kayak gini? Mau sampai kapan aku nggak tahu, karena aku sendiri juga memang sangat dalam itu aku sangat haus juga ya, bisa dikatakan gitu. Sedangkan suami aku sendiri aja nggak bisa memenuhi, nggak bisa memuaskan, tidak berkutik di ranjang gitu kan. Jadi aku mencarinya di mana? Mencarinya di papi mertua. Dan ada satu lagi nih Kak, sebenarnya yang belum aku kasih tuh ada satu lagi. Ceritanya? Gimana cerita? Papi aku itu kan punya adik ya. Nah, usianya itu sebenarnya masih muda, bukan masih muda, maksudnya di bawah dia gitu kan. Dia berapa tahun? Sama papi mertua? Mungkin 2 tahun kali ya. 2 tahun 3 tahun. Gak jauh beda dong. Gak jauh beda. Tapi kenapa kan dia? Itu lebih ganteng. Lebih ganteng? Lebih gagah. Kamu main juga sama lebih dia? Lebih keker. Main. Terus kok bisa? Emang gimana ceritanya? Kan yang tinggal sama kamu cuma mertua kamu doang? Awalnya di rumah itu kan sepi ya. Maksudnya bukan sepi kayak suami aku lagi pergi. Papi aku di rumah, tapi kan aku di bawah, sukanya di bawah. Papi di atas gitu kan. Kebetulan si adiknya papi ini pinjam mobil gitu kan. Datang ke rumah. Tapi ngasih tahu papi kamu dong mau datang. Nggak tahu udah ngasih tahu, nggak tahu belum gitu. Maksudnya dia datang dengan posisi nggak ada yang bukain, jadi akhirnya aku yang bukain. Dengan kondisi aku yang berpakaian seksi. Terus datang, pencet bel, aku bukain dong, aku lihat dulu siapa. Oh ternyata adanya papi. Jadi aku buka. Emang baju kamu seksinya kayak gimana sih? Waktu itu lagi pakai BH ya, BH sama hot pants sih. Tapi ya memang aku di rumah sukanya begitu gitu. Daster tuh jarang. Gitu. Oh pantes papi kamu tergoda. On the hoy terus, in the hoy terus. Kamu pakainya hari-hari kayak gitu. Iya. Terus datanglah dia. Datang, terus aku bukain tuh. Halo gitu. Aku bilang, kakak ada gitu kata dia. Oh ada di atas, kenapa? Udah ada janji, aku tanya. Enggak sih, mau ngobrol punya mobil gitu. Oh ya udah gitu. Kata aku karena papi itu kalau apa-apa itu sebenarnya ya keputusan udah ini nih, udah nyerahin semuanya ke aku. Jadi kayak terserah gitu. Emang yang dipunya mobil kamu atau mobil papi kamu? Jatuhnya itu mobil papi itu lagi dipakai sama supir nganter apa gitu. Jadi adanya mobil yang dibeliin papi. Jadi mobilku dong. Mobil kamu yang kemarin kamu yang kemarin dibelikan itu. Iya pakai aja, dia punya mobil mau dibuat ke Sukabumi apa ke Bandung gitu ya. Yaudah ini kuncinya ambil aja, pakai aja gitu. Jadi pakai, tapi dia sempat ngeliatin dari bawah sampai atas. Makasih ya, dia pegang ini aku, makasih ya gitu. Ya aku seneng deh. Baru digitu aja udah seneng? Seneng, karena langsung merinding gitu kan. Terus? Iya sama-sama, aku bilang kayak gitu. Ke Bandung sama siapa dia? Sendiri sih. Kamu gak diajak? Enggak, karena aku gak nanya juga mau kemana gitu. Aku nanya mau ke Bandung, tapi aku nggak nanya ada keperluan apa gitu. Jadi kayak takutnya penting, jadi aku nggak mau. Ikut dong, biasanya aku kan gitu ya, suka memulai duluan. Dia udah punya istri, si adik papi kamu itu? Udah. Tapi ya udah, terus dia punya mobil aku. Aku masih belum ada gimana-gimana ya, cuman senang aja waktu dipegang, makasih ya gitu. Kayak orang ini physical touch banget gitu. Sedangkan aku juga suka digituin gitu. Jadi udah dia punya mobil, dia berangkat. Tapi mobil itu nggak dibalikin lagi ke rumah. Ini dia nginep berhari-hari di apart dia gitu. Dia kan ada apart juga kan, jarang ke rumah juga pulang. Aku nggak tahu kenapa, maybe ada kerjaan yang lebih dekat dari situ gitu kan. Nah terus di situ ya udah akhirnya pas dia bilang kontak aku
Kan dia minta nomor aku tuh sebelum berangkat itu, dia minta nomor biar enak baliknya katanya. Kata aku sih udah ketebak ya alasan, ujung-ujungnya juga tau lah karya. Terus dia ngebalikin mobil? Bilang udah pulang. Ini mobilnya mau diantar tadi itu, karena aku diambil sendiri karena aku boring. Aku bilang, oh yaudah aku ambil aja, aku yang ke kakak, aku bilang gitu. Tapi udah sini di Sherlock sama dia. Akhirnya aku ke apartemennya dia. Terus? Nah di situ net mau ngambil mobil Naik malah apa kamu? Kan gak ada mobil. Naik ojek online gitu. Naik ojek online ke apart dia. Ya udah, bincang-bincang dulu. Disediain minum, makan. Gak ada istrinya? Istrinya kan di rumah, itu kan di apart. Tajir dong dia punya apartemen. Tajir, makanya aku milih Papih, tajir. Uangnya aja. Berarti lumayan lah ya? Lumayan. Terus ngobrol apa aja di situ? Ya ngobrolin gimana sih Andy kabarnya, Papi gimana. Ya, aku ceritain baik kok gitu, walaupun sebenarnya nggak baik-baik aja ya Kari. Aku bilang baik. Terus dia nggak tahu, kayaknya dia lihat kotoran di rambut aku, diambil gitu. Ih, rambut kamu kotor gitu. Terus aku seneng. Terus iya makasih loh, aku bilang gitu. Terus pakai skincare apa kayak gitu-gitu. Terus adalah aku sebutin merek gitu ya. Terus dia ngajak kapan-kapan kalau free ini yuk liburan ke Jogja gitu. Dia bilang boleh. Jogja kan vibes-nya tuh kayak adem banget gitu kan. Terus aku mau. Terus di situ semakin lama semakin sering kontekan sama dia.